Jaki, bangun. Ini sudah siang. Kalau nggak mau cari kerja, setidaknya bantu jualan di warung. Pagi-pagi udah ngomel aja. Semalam Jaki begadang, Mak. Kalau begadang nggak ada gunanya begitu, nggak usah dijadikan alasan buat malas-malasan. Ayo bangun. Iya. Lagi ngapain, bro? Disuruh Mak jaga warung nih. Sini bentar deh. Kayaknya ada yang seru tuh. Kemarin saya pesan sepatu online, tapi alamatnya saya palsukan. Tadi kurirnya mampir ke sini buat tanya alamatnya, tapi saya bilang nggak tahu. Hahaha. Iseng banget sih kamu. Kasihan kurirnya nyari-nyari alamat palsu begitu. Seru tau bro. Coba lihat di aplikasinya. Kurirnya muter-muter. Tapi apa nggak kenapa-kenapa nanti? Gak apa-apalah. Lagi pula nggak mungkin ketahuan. Kalau paketnya nggak berhasil dikirim, nanti paketnya bakalan dibalikin ke penjual. Jadi nggak ada yang dirugikan. Iya sih, nggak ada pihak yang dirugikan ya. Mereka berdua pun tertawa bersama tanpa merasa bersalah kepada kurir yang berkeliling mencari alamat atau kepada penjual yang barangnya dikembalikan. Sudah pulang, Mak. Gimana? Dapat nggak arisannya? Kalau dapat, boleh nggak buat beli paket internet? Bu Imah yang dapat. Tadi Ibu sempat minta tukar nama sama Bu Imah supaya Ibu duluan yang dapat, tapi Bu Imahnya nggak mau. Emak soalnya sedang butuh buat nambah modal warung. Bu Imah yang rumahnya di pertigaan. Yang punya warung makan, Mak. Iya, padahal Bu Imah terlihat berkecukupan. Warung makannya juga tetap rame yang beli. Serakah banget sih Bu Imah. Padahal kan cuma ganti urutan aja. Ya sudahlah nak, memang bukan rezeki aja. Emak masak dulu ya. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus kasih pelajaran buat Bu Imah. Alhamdulillah, hari ini dapat orderan besar. Bisa buat nambah-nambahin biaya anak saya di rumah sakit. Ada orderan besar ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Pesanan nasi kotak 30 paket. Alamatnya jauh juga ya? Saya sudah infokan untuk ongkos kurir juga, dan mereka nggak keberatan. Baik kalau begitu, saya berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati di jalan ya. Lihat, 30 paket diterima kurir. Gokil. Pasti sekarang si kurirnya lagi muter-muter cari alamat yang nggak ada. Tapi apa nanti Bu Imah nggak bangkrut? Gak mungkin langsung bangkrut kalau cuma 30 nasi kotak aja. Tapi kalau pesan makanan begini, berarti nggak bisa dijual lagi dong. Kalaupun dikembalikan, nggak kayak sepatu yang kamu pesan kemarin. Masih bisa dijual lagi kalaupun dikembalikan. Anggap aja Bu Imah sedang bersedekah. Nanti kan pesanannya balik lagi ke Bu Imah. Gak mungkin bisa dijual lagi karena sudah berjam-jam dibawa kurir cari alamat. Jadinya mau gak mau deh sedekahin deh. Siapa tahu nanti kita juga dapat bagian. Lagian Bu Imah baru kemarin dapat arisan. Belum lagi warungnya selalu rame. Kalau cuma 30 nasi kotak mah gak ada apa-apanya. Udah, kamu santai aja. Kalaupun ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Sip kalau gitu. Lihat kurirnya udah sampai desa sebelah masih muter-muter. Iya, lucu ya. Duh, ini alamatnya di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu ya? Saya udah muter-muter 2 jam. Nanya warga juga nggak ada yang tahu. Ditelepon, nomornya malah nggak aktif. Kalau begini, makanannya bisa rusak. Karena tidak menemukan alamat pengiriman, Kang Kurir akhirnya membawa kembali pesanan ke warung Bu Imah. Kenapa lama sekali? Apa ada kendala di jalan? Ini ada pesanan lagi yang harus kamu antar. Orangnya sudah ngomel-ngomel dari tadi. Begini Bu Imah, saya nggak bisa menemukan alamat penerimanya. Saya coba telepon nomornya tapi nggak aktif. Saya juga sudah coba tanya warga sekitar, tapi itu malah alamat rumah orang lain dan dia nggak pesan makanan sama sekali. Astaga, apa ini orderan fiktif ya? Rugi besar saya kalau begini. Saya juga nggak tahu, Bu. Ya sudah, sementara kamu antar pesanan lain dulu. Mereka sudah nunggu soalnya. Nanti kita bahas lagi. Baik, Bu. Saya berangkat dulu. Siapa yang tega sekali melakukan orderan fiktif ini?
Padahal saya sedang butuh uang tambahan untuk biaya anak saya yang dirawat di rumah sakit. Saat mengantar orderan berikutnya, si kurir kena marah karena sangat terlambat mengantar pesanan. Pelanggan yang kecewa akhirnya memberi rating dan bintang yang buruk kepada warung Bu Imah dan kurir. Gimana ini Bu? Rating warung ini jadi turun karena pelanggan lain pada komplain masalah keterlambatan pengantaran hari ini. Saya juga berapa kali kena marah, padahal saya sudah menjelaskan kenapa saya sampai terlambat. Saya juga bingung, padahal uang modal hari ini rencananya buat bayar obat anak saya, tapi saya pakai semua untuk modal jualan dan akhirnya malah kena tipu. Artinya warung ini saya tutup dulu untuk sementara. Tapi nanti Bu Ima dapat uang dari mana lagi buat biaya anak Ibu Ima di rumah sakit? Ini kan satu-satunya sumber pendapatan Bu Ima sekarang. Mungkin saya akan berhutang dulu ke tetangga. Semoga nanti suami saya dapat rezeki buat bayar hutang. Oh iya, makanan dari orderan fiktif itu bisa kamu kasih ke warga sekitar. Saya sudah angetin lagi kok, dan nasinya sudah saya ganti yang baru. Nanti kamu jelaskan supaya mereka nggak salah paham. Kalau nggak diterima, nggak apa-apa, kamu buang aja semuanya. Baik Bu, yang sabar ya Bu. Pak kurir pergi membagikan makanan dari orderan palsu itu kepada warga sekitar yang membutuhkan. Salah satu yang mendapatkannya adalah Jaki dan Dika yang sedang nongkrong di warung. Tuh, lihat kan, kita jadinya dapat makanan gratis dari Bu Imah. Iya bro, idemu memang cemerlang. Kapan lagi kita bisa dapat makan enak, gratis pula. Besok-besok kita order lagi sama Bu Imah. Kalau begini, kita tetap bisa makan enak setiap hari. Mantap bro. Jaki, jaga warung ya. Ma mau ke rumah sakit sama ibu-ibu arisan. Iya, Mak, aman. Nanti kalau emak pulangnya kemalaman, kamu masak mie instan aja kayak biasanya. Tenang aja, Mak. Jaki sama Dika udah ada makanan enak. Mak berangkat dulu. Pak, warung Bu Ima tutup lagi hari ini. Padahal ibu mau pesan makanan buat acara besok. Tutup lagi ya, Bu? Apa karena anaknya sakit ya? Justru karena anaknya sakit, Pak. Biasanya Bu Ima kerja siang malam buat cicil biaya rumah sakit anaknya. Jadi nggak mungkin tutup berhari-hari. Ibu dengar-dengar sih, karena kemarin Bu Ima sempat dapat musibah orderan fiktif, Pak. Coba Bapak cari tahu. Siapa tahu kita bisa bantu Bu Ima. Orderan fiktif ya? Jadi Bu Ima dapat orderan fiktif dalam jumlah besar, sedangkan uang itu mau dipakai untuk bayar obat anaknya. Iya Pak RT, tega sekali yang order fiktif itu. Saya sampai nggak tega lihat Bu Imah dan anaknya. Mungkin Pak RT bisa bantu menemukan pelakunya. Siapapun yang melakukan orderan fiktif ini harus bertanggung jawab. Iya Pak, saya juga dimaki-maki pelanggan karena telat antar pesanan. Soalnya saya muter-muter cari alamat palsu. Saya juga dapat cerita dari teman kurir yang lain. Kalau sering dapat alamat pengantaran palsu dari desa ini. Sungguh biadab dan tidak berperasaan. Saya terima laporannya. Pak RT ikut geram karena pelaku telah merugikan banyak pihak, terutama Bu Imah yang sedang kesusahan membayar tagihan biaya rumah sakit anaknya.